Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the sixth grade students of Atakwa Elementary School. How are you today? Semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Please pray before you start your daily activities and don't forget to keep your body clean, keep your environment clean, wash your hands frequently, and keep away from crowd. Intinya jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kalian ya selama corona yang makin mewabah ini. Jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai aktivitas apapun. Oke, kita langsung aja melanjutkan materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu comparative adjective. Di minggu lalu kita masih baru awal-awal ya tahap pengenalan. Comparative adjective itu secara singkatnya itu kalimat yang membandingkan ya. Contoh yang Mr. share minggu lalu itu misalkan Mr. Wawan lebih tua dari Gilang. Mr. Wawan is older than Gilang. Nah, dalam comparative adjective ini yang paling kita butuhkan adalah adjektif itu sendiri. Apa itu adjektif? Kata sifat. Kata sifat itu seperti apa? Contoh, beautiful, cantik, handsome, ganteng, tinggi, rendah, pendek, panjang, apalagi tebal, tipis, jauh, dekat. Itu semua kata-kata sifat. Dan saya kan pernah meminta kalian untuk membuat list kata-kata sifat ya. Jadi kalian bisa lihat di buku catatan itu, atau kalian bisa lihat di kamus, atau bisa lihat di buku LKS kalian yang di bab 3 itu beberapa contoh kata sifat atau adjektif. Nah, kita kembali ke contoh, saya tuliskan lagi. Kemarin kan Mr. Wawan is older than Gilang. Sekarang kita balik coba. Gilang is younger than Mr. Wawan. Gilang is younger than Mr. Wawan. Gilang itu lebih muda dari Mr. Wawan. Jadi itu saja rumusnya. Tinggal ini kata dasar adjektifnya kan yang ya. Yang muda. Tinggal tambahkan er ini. Kemudian tambahkan then. Nah, ini Mr. Wawan jelaskan lagi, berulang-ulang lagi biar kalian paham. Jadi ini saja. Gilang is younger than Mr. Wawan. Atau kalian boleh mengganti, tidak harus dengan orang, misalkan dengan objek, tapi kita coba kata sifat yang lain ya. Contoh apa ini? Pensil misalkan. Pensil is shorter than ruler. Pensil lebih pendek, ini bukan artinya lebih ya, lebih ini pendek, kata dasarnya short karena ada er, tambahan er, tadi ini er than ya, berarti lebih pendek dari penggaris. Atau misalkan dibalik, ruler is longer than pensil. Lah gitu, kata sifat tuh ada opposite-nya ya, ada lawan katanya. Jadi kalian bisa bolak-balik. Longer than, long itu panjang, tambahkan er than. Sampai di sini paham ya? Ini kan juga sudah dijelaskan minggu lalu. Sampai di sini paham. Ini untuk suku kata pendek. Suku katanya mungkin satu suku kata. Young, old, short, long. Kemudian apalagi far. Apalagi banyak. Pokoknya suku katanya satu atau dua. Tapi ada beberapa dua yang dengan rumus yang lain. Contoh ada yang dengan 3 suku kata yang juga Mr. Wawan minggu lalu jelaskan. Contoh ya. Ada beautiful, ada expensive,
Ada dua aja dulu deh, misalkan ini tadi interesting, oleh 3 deh. Beautiful, dengan kata beautiful, contoh ya, dengan kata beautiful artinya akan cantik. Kita akan membuat kata komparatif perbandingan dengan kata cantik. Contoh, Gilang lagi ya, is more beautiful than Mr. Wawan. Gini. Nah, beautiful kan suku katanya 3. Beautiful itu tidak pakai beautiful, pakai ini lagi, rumus er than lagi. Jadi tidak beautifuler than, ini tidak seperti ini. Ya, jadi kalau untuk suku katanya 3 itu sudah pasti more beautiful than Serawan. Contoh saja, fokus ya. Contoh lagi misalkan expensive. Expensive itu artinya mahal. Contoh bendanya misalkan book is more expensive than pencil. Gampang kan? Pokoknya seperti ini saja. Untuk suku kata yang panjang 3 ini, expensive, beautiful, interesting, more, kemudian kata sifatnya tidak berubah, kemudian tambahkan then. Kalau suku katanya pendek ya short, long, itu kita tambahkan er. Ya, itu untuk comparative adjective. Sekarang kita ke yang baru, yaitu masih ada hubungannya dengan comparative adjective. Ini namanya superlative adjective. Superlative adjective. Kalau yang tadi comparative adjective itu pada dasarnya untuk menyatakan suatu perbandingan, yang sekarang superlative adjective itu pada dasarnya untuk menyatakan apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia paling gitu loh, menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu dia paling, ya tergantung kata sifatnya ya, menyatakan dia paling apa. Contoh kata sifatnya apa ya. Contoh, kita tulis beberapa kata sifat dulu ya. Smart, old, apalagi long, beautiful lagi nggak apa-apa. Cheap, lazy. Nih, superlative adjective. Kalian boleh mencatat yang Mr. Wawan katakan jika ada sesuatu yang penting. Pada dasarnya untuk menyatakan sesuatu yang paling. Contoh kita dari kata smart, kita akan membuat kalimat superlative adjective sentence dengan kata smart. Kalau yang tadi kan yang comparative sentence ini kita membandingkan dua hal, sekarang kita hanya menyebutkan satu hal yang paling. Contoh misalkan Mr. Wawan is the smartest student. Loh, Mr. Wawan kok student ya? Nggak apa-apa ya. Intinya gini, untuk menyatakan paling itu tinggal ditambahkan est. Tuh, lihat. Tinggal ditambahkan est untuk suku kata pendek. Ini kita untuk suku kata pendek dulu ya. Jadi ini lebih gampang dari yang comparative sentence tadi. Mr. Wawan is the smartest student. Jadi tinggal tambahkan est. Contoh lagi ya. Mr. Wawan lagi deh, biar kalian nggak ada yang tersinggung. Mr. Wawan, sekarang dari kata old ya, is the oldest teacher. Old itu tua, karena ada est itu artinya berarti paling tua. Mr. Wawan adalah guru yang paling tua. Itu gambaran sederhana seperti itu. Kita contoh satu lagi.
long. Long itu apa ya? Misalkan Jerez Circuit, tahu yang laki-laki ya, is the longest track. Sirkuit Jerez adalah trek yang paling panjang. Ya, untuk menyatakan paling tinggal tambahkan est. Itu untuk suku kata pendek. Smart, old, long, cheap. Cheap juga pendek ya. Cheap cuma satu doang. Lazy juga masih dua. Ya, kita sekarang ke suku kata yang tiga atau lebih dari satu, dua, lebih dari dua nih. Beautiful seperti tadi, expensive, interesting, itu kan tiga. Kalau tiga, rumusnya itu tidak pakai est lagi untuk adjektifnya atau kata sifatnya, jadi kata sifatnya tidak berubah. Contoh misalkan siapa ya penyanyi Indonesia deh, Agnesmo is the most beautiful singer. Ini kalau kalian suruh bikin kalimat kayak gini pasti pakai nama artis-artis Korea nih. Agnes Mo is the most beautiful singer. Jadi adjektifnya di sini untuk suku kata tiga ini tidak berubah, tapi depannya tambahkan most ya. Kalau yang tadi yang comparative adjective kita tambahkan more, yang ini kita tambahkan most. Jadi tinggal tambahkan most saja. Ya, itu untuk suku kata tiga. Ya, contoh satu lagi deh, misalkan apa ya, adjektif lagi, misalkan Ferrari is the most expensive car in the world. Nah, gitulah. Ferrari adalah mobil yang paling mahal di dunia, misal ya. Nah, seperti itu saja. Tapi ada beberapa kata yang walaupun suku katanya dua, contoh kayak handsome yang waktu itu minggu lalu Mister jelaskan, itu tidak pakai rumus seperti yang satu suku kata. Jadi rumusnya ikut yang tiga suku kata. Ya, itulah bahasa Inggris itu agak tidak beraturan, tapi kita akan melatih dengan keterbiasaan ya. Untuk belajar bahasa itu kita harus terbiasa. Jadi nanti kalian bisa. Oke, itu untuk hari ini kita belajar comparative sentence, comparative adjective and superlative adjective sentence. Sekarang tugasnya apa ya? Tugasnya Mister nanti share aja deh di grup ya. Oke, ini mau saya upload dulu. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.